Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rika Amelia dari kelas MPI 4A1 dengan NIM 19030271. Di sini saya akan menampilkan hasil dari uji ANOVA, uji regresi, dan uji regresi berganda. Dan di sini saya juga sudah punya datanya yang sudah saya masukkan dari Excel ke SPSS. Di sini variabelnya kita sudah masukkan ada speed, distance, YouTube, Facebook, newspaper, sales, produk, dan respon. Dan di sini untuk desimal dari produk itu kita masukkannya 0. Kita balik lagi ke data view, lalu langsung saja kita klik analyze, lalu klik compare means, kita klik one way ANOVA karena di sini kita akan menguji ANOVA terlebih dahulu. Lalu di sini untuk dependent list-nya itu kita masukkan yang respon. Kita masukkan ke sini, lalu untuk produk kita masukkan ke bagian faktor. Lalu klik option, kita klik yang deskriptif, dan klik yang homogen. Klik continue, lalu kita klik OK. Lalu di sini akan keluar data-datanya. Pada tabel ini terdapat mean dari produk A, produk B, dan produk C. Di sini bisa kita lihat bahwa produk A ini meannya itu sebesar 4,5667, untuk produk B-nya itu sebesar 6,2667, untuk produk C-nya itu 8,0333, sehingga total dari produk A, produk B, dan produk C-nya itu sebesar 6,2889. Lalu di sini ada tabel ANOVA-nya untuk melakukan hipotesis awal yang sudah dibuat, yang mana pada hipotesis apakah terdapat perbedaan antara produk A, B, dan C. Lalu untuk melihat rata-rata juga. Dan di sini H1 dan H0-nya itu ditolak karena terdapat perbedaan, dan bisa kita lihat dengan F hitung yang sudah tertera di sini yaitu 97,788. Lalu di sini kita bisa bandingkan kepada F tabel dengan DF-nya itu 2 dan penyebarannya 88. Kita lihat ke F tabelnya terlebih dahulu. Kita lihat di sini F tabel yang 88. Nah, di sini F tabel itu dengan penyebaran 88 dan DF-nya 2 itu sebesar 3,10 dan bisa kita simpulkan bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabelnya. Dengan begitu, jika menggunakan taraf signifikan sebesar 5%, dapat disimpulkan H0 itu ditolak, dan artinya terdapat perbedaan rata-rata antara produk A, produk B, dan produk C. Lalu kita kembali lagi ke data view-nya. Lalu di sini kita akan uji regresi. Uji regresi ini dapat dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel yang ada. Lalu di sini kita kembali ke data view. Oh ya, di sini hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu variabel speed. Untuk variabel bebas dan terikatnya itu ada distance. Dan di sini kita akan masuk ke analyze, masuk ke regression, kita klik yang linear. Lalu untuk variabel dependentnya ini kita masukin yang distance. Lalu untuk variabel independennya itu kita masukkan yang speed. Nah, di sini kita klik statistik. Kita klik yang bagian confidence interval dengan level persentasenya itu 95%. Kita klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk melihat model regresi linear sederhana itu, kita bisa melihat ke kolom, sebentar. Di sini bisa kita lihat untuk kolom B-nya, ketika ingin membuat model seperti ini, maka kita membutuhkan hasil yang seperti ini. Saya juga sudah membuatnya di Word. Ini untuk uji regresi linear sederhana, Y sama dengan A ditambah BX. Dengan A sama dengan konstan, B-nya itu speed-nya itu, di sini kita dapat hasilnya itu Y sama dengan minus 17,631 ditambah 3,934X, yang dimana hasilnya itu didapat dari
yang di sini. Ini kolom B-nya yang tadi bisa kita lihat untuk konstan itu minus 17,631 dan untuk speed itu 3,934. Lalu untuk pada tabel ANOVA B ini F hitungnya adalah 91,613 dengan DF-nya itu 1 dan F-nya residualnya itu 49. Lalu kita lihat kembali ke F hitungnya dengan DF1 dan 49. Di mana di sini hasilnya adalah 4,04. Lalu bisa kita simpulkan bahwa F hitungnya lebih besar daripada F tabel dengan taraf signifikan 5% dan dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak. Dan untuk H1 artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu speed dan variabel terikat yaitu distance. Selain membandingkan F hitung dengan F tabel, jika melakukan uji dua pihak bisa dilihat dari tabel sig ini signifikan pada koefisien A yang di sini nih. Jika tabel F-nya itu lebih besar daripada signifikannya, maka H0 itu ditolak. Lalu selanjutnya kita akan uji regresi sederhana. Kita kembali lagi ke data view-nya. Kita balik ke data view, kita klik yang analyze. Lalu kita klik sama seperti tadi, klik regression, lalu klik linear. Nah, di sini kita masukkan untuk dependent-nya itu kita masukkan yang cells, kita masukkan ke dependent, dan untuk independent-nya itu kita masukkan YouTube, Facebook, dan newspaper ke independent. Lalu kita klik statistik, kita klik yang confidence intervals dengan level yang sama itu 95%, klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya juga. Lalu saya juga sudah merangkumnya ke dalam Word. Di sini ada uji regresi berganda, yang mana rumusnya adalah Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah sekian-sekian, ditambah BK dikali XK, yang mana hasilnya adalah Y sama dengan 17,567 ditambah 0,007 dikali 1, ditambah 0,015 dikali 2, ditambah 0,003 dikali 3. Lalu di sini kita itu akan mencari apakah ada pengaruh antara X1, X2, dan X3 dengan Y. Kita balik lagi ke output-nya. Dan di sini pada tabel ANOVA B, kita bandingkan F hitung dengan bagian tabel sig. Karena masih besar F hitungnya daripada tabel signifikannya, maka dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan. Dan bisa juga dilihat pada tabel koefisien ini, YouTube berpengaruh karena T hitungnya itu lebih besar daripada signifikan. Dan untuk Facebook itu T hitungnya lebih kecil daripada tabel signifikan. Dan juga untuk newspaper itu T hitungnya lebih kecil juga sama seperti Facebook daripada signifikan. Dan pengaruh Facebook, YouTube, newspaper hanya 10%. 10% itu kita bisa lihat dari sini R-square-nya yaitu 10% dan 90%-nya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Sekian uji ANOVA, uji regresi, dan uji regresi berganda dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.